Salam sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kita, dan Tuhan yang memberikan pertolongan demi pertolongan, berkat demi berkat bagi kita semuanya. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan menjawab doa. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengisahkan mengenai bagaimana Petrus berada di dalam penjara. Dikatakan dalam ayat 1, kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini adalah sikap yang sangat terbaik dari jemaat pada waktu itu. Kita tahu bersama mereka diperhadapkan kepada persoalan yang berat, tantangan yang besar, di mana banyak para hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul Tuhan mengalami aniaya, ada yang dibunuh, dan Petrus masuk penjara. Tetapi ini tidak membuat mereka kendor, apalagi mundur. Justru sebaliknya dikatakan di situ, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ini sikap yang harus kita miliki ketika masalah semakin besar, ketika masalah semakin banyak, dan ketika kita dihimpit berbagai masalah dan tekanan, kita jangan jadi undur sedikit pun iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan, kita berdoa, menjerit kepada Tuhan, dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong dan Tuhan yang membela. Kita akan melihat hasil daripada doa daripada jemaat ini dikatakan dalam ayat 6 dan 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ini jelas, Petrus ada dalam penjara, dia dirantai, dan penjaranya dikawal oleh prajurit-prajurit. Dari ayat ini kita mengetahui bersama doa-doa yang dipanjatkan oleh jemaat ketika mereka mengetahui Petrus ditangkap dan masuk ke dalam penjara. Di sini kita bisa melihat jemaat bersehati bersama berdoa, dan mereka memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelepasan. Dan bukan hanya sedikit saja yang berdoa, tetapi ada banyak orang yang berdoa. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 12 bagian B, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, jemaat ini berdoa bukan sedikit tetapi banyak. Mereka bersehati, berkumpul bersama, berdoa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kelepasan kepada Petrus. Dalam ayat 7 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Di ayat-ayat selanjutnya dikatakan, Petrus dibawa keluar dari dalam penjara itu. Meskipun ada dua pengawal yang menjaga di situ, tetapi bersama dengan malaikat Tuhan, Petrus bisa keluar dari dalam penjara itu. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata kepada kita bahwa doa orang benar, doa orang-orang percaya masih didengar Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan jawabannya. Kita belajar hari ini dari jemaat mula-mula ketika mereka diperhadapkan kepada masalah yang besar, yaitu banyak hamba-hamba Tuhan yang teraniaya. Salah satu meninggal Yakobus, Petrus masuk dalam penjara, dan beberapa jemaat yang lain teraniaya. Mereka tidak bisa bersekutu bersama, tetapi itu tidak menghambat mereka untuk tetap berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan itu semakin nyata, dan doa-doa mereka itu dijawab oleh Tuhan. Petrus dilepaskan dari dalam penjara. Dikatakan nanti dalam ayat-ayat berikutnya, di situ diuraikan dengan jelas, ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau menggigau.
Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka, itu malaikatnya. Ayat 16, tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Dan saya mau berkata kepada kita semuanya, ini bukan mimpi tapi kenyataan bahwa Petrus lepas dari penjara dan Petrus bertemu kembali dengan murid-murid yang sedang berdoa tersebut. Saya mau berkata kepada kita, Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Jangan pernah kendor berdoa, tetapi teruslah berdoa kepada Tuhan dan percayalah Tuhan pasti menjawab doa kita. Apapun pergumulan kita di masa-masa sulit ini, semakin besar masalahnya, tetap terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Renungan hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, bahwa doa-doa kami semua didengar oleh Tuhan dan Tuhan pasti memberikan jawabannya. Bangkitkan bagi kami semangat untuk berdoa supaya kami senantiasa Tuhan semangat berdoa kepadamu, membawa seluruh persoalan hidup kami, masalah yang kami hadapi kepadamu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti tolong dan berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.